Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Saya akan melanjutkan presentasi tentang akuntansi rumah sakit. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi modul buku besar, sekarang saya akan menjelaskan menu administrasi pasien ya. Ini saya klik. Nah, ini ya. Ada data induk, transaksi dan laporan ya. Kita mulai dengan data induk. Nah, di sini ini kita perlu mencatat nama-nama pasien, yaitu RM-nya ya. Ini sebagai contoh. Misalnya ini ada namanya Nasir ya, RM-nya nomor sekian. Jadi dalam daftar pasien ini data induknya adalah daftar rekam medik ya. Jadi setiap pasien harus diberikan nomor ini. Nah, biasanya rekam medik ini ada di billing system ya. Jadi di billing system. Nah, di accounting karena kita juga butuh, maka terpaksa kita input ulang ya. Nah, ada pertanyaan, bisa nggak diambil dari billing system? Ya, itu akan sangat sulit ya kalau softwarenya berbeda. Jadi kalau misalnya billing sistemnya tidak satu integrasi dengan accounting, itu biasanya akan mengalami kesulitan. Nah, daripada kita memaksakan untuk melakukan integrasi, saya menyarankan lebih baik ya kita input ulang, itu nggak masalah ya. Jadi counting itu bukan buru-buru ya, yang penting lengkap. Jadi bukan datanya mesti cepat masuk, itu tidak terlalu. Kalau untuk billing mungkin ya, karena begitu pasien itu ditindak, datanya harus segera up to date. Kalau counting agak lambat sedikit nggak masalah. Ya. Jadi bukannya tidak bisa diintegrasi, tapi kalau softwarenya itu berbeda, itu biasanya sulit ya. Jadi saya tidak memberikan fasilitas untuk melakukan integrasi dengan billing system karena nanti masing-masing rumah sakit itu billingnya macam-macam ya. Jadi tidak mungkin saya menyediakan fasilitas itu. Jadi ya mungkin ini salah satu kelemahan dari aplikasi yang saya bikin bahwa rekam medik harus diinput ulang. Ya apa boleh buat ya. Kita juga tidak bisa mengharapkan sesuatu itu maksimal ya, mesti ada kekurangan. Tapi mungkin kekurangannya tidak terlalu banyak dibandingkan kalau misalnya tidak ada counting sama sekali ya. Jadi hanya satu ini saja kelemahannya. Jadi rekam medik di input ulang ya di sini. Ya, oke. Nah, ini saya keluar ini jenis-jenis pembayaran ya. Nah, ini ya. Jenis pembayaran pasien itu macam-macam. Yang utama uang muka, kemudian bisa kartu kredit, kartu debit, bisa nanti lewat piutang asuransi, piutang non asuransi ya. Ini jadi gini ya, jadi pasien itu kan dibebani biaya ya. Nah, kemudian kan dia juga membayar. Nah, ini cara mengurangi pembayarannya tuh macam-macam seperti ini ya. Jadi ada yang lewat uang muka, ada pakai kartu kredit. Ya, ini bisa ditambah ya. Bisa ditambah, bisa juga nanti kalau nggak perlu dihapus ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memberikan pilihan bagaimana cara pasien itu nanti membayar ya. Ini pilihan-pilihannya. Oke. Ini dua data induknya. Ini juga lebih cenderung kalau sudah bikin jarang kita tambah. Kalau ini setiap kali ada pasien baru ya. Kalau ada pasien baru saja. Kalau pasien lama itu tidak perlu karena akan tersimpan. Nah, oke. Saya mulai menjelaskan dengan pencatatan penerimaan uang muka tunai. Nah, ini perlunya begini. Pasien rawat inap itu biasanya dia akan membayar sejumlah uang muka ya. Jadi misalnya seseorang masuk rumah sakit, kemudian dia akan dirawat inap, maka dia kadang-kadang diwajibkan membayar uang muka. Ya. Nah, itu mencatatnya di menu ini khusus untuk penerimaan uang muka. Ya, oke, ini kita klik, kita pilih misalnya dia bayar pakai ya kas induk lah, misalnya kas kas di depan itu ya, misalnya kas induknya. Ini kita pilih, kemudian kita klik nomor baru, misalnya tanggalnya
tanggal hari ini ya, misalnya 6 Februari, penerimaan ya, penerimaan. Nah, penerimaannya kita cari nama pasiennya siapa ya, misalnya nih nama saya ya, misalnya Daman Puri nih contoh ya, Daman Puri. Nomor pendaftaran, nah kalau bisa ini diisi ya, kalau ada datanya lebih bagus. Saya contohin aja 1, 2, 3 ya. Penerimaan Puri uang muka jumlahnya misalnya 3 juta. 2, 3, simpan. Nah, itu ya. Jadi pada waktu pasien itu membayar uang muka, maka diinput di sini ya. Ini Daman Puri. Contoh lagi, saya misalnya satu lagi pasien. Nomor baru pada tanggal yang sama kita pilih ini penerimaan. Ininya udah saya bikin otomatis ya. Jadi masuk perkiraan apa, masuk kon yang mana saya bikin otomatis karena nanti pada waktu penyelesaian uang muka dia juga ke kon yang sama ya. Jadi dibikin otomatis itu supaya mempermudah. Nanti dia otomatis juga. Nah, saya cari misalnya di sini sekarang saya cari misalnya nih Joko Tingkir ya. Nih misalnya nomor pendaftarannya 345 contoh aja ya. Dia baru mau ke 5 juta. Simpan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini cara input penerimaan uang muka. Ini kita lihat itu adalah Daman Puri ya. Mungkin beberapa hari kemudian Daman Puri bayar lagi. Bisa kita catat lagi. Mungkin tanggal 10 kita terima lagi. Dari Daman tadi ya, kita ketik ini Daman gitu. Dia bayar berulang-ulang misalnya. Oke. Pendaftarannya tadi kita lupa berapa 1, 2, 3 kalau nggak salah. Ini dia bayar lagi misalnya 4 juta. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah ada uang muka. Ini kalau kita lihat, ini pertama dari Daman Puri. Ini dari Joko Tingkir. Ini dari Daman Puri ya. Jadi begitu. Jadi setiap pasien itu membayar uang muka, itu langsung di input ya. Oke, ini khusus ya, khusus uang muka saja. Jadi khusus rawat inap. Rawat jalan biasanya nggak pakai uang muka ya, dia langsung pulang ya. Jadi ini spesialisnya untuk rawat inap. Oke, saya keluar ya. Nah, kita coba. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada kartu piutang. Oke, kita buka. Ini nanti paling bawah ada namanya uang muka ya. Oke, kita cari nama misalnya Joko Tingkir. Nah, tadi uang muka yang kita terima dari Joko tadi itu sudah kita bisa lihat di sini ya, itu kartu utang ya. Jadi langsung terekam ya, sudah terlihat. Tadi yang dari Daman Puri kita cari, coba Daman Puri. Oke, ini Daman Puri. Kebetulan dia ada 2 tanggal ya, jadi ini kita rubah dulu. Daman Puri tadi ada tanggal 10 ya, jadi kita buka sampai tanggal 10. Maka kalau kita klik ini, nah itu ada 2 ya. Jadi tanggal itu menentukan kita melihat sampai tanggal berapa ya. Kita cetak. Nah ini. Nah nanti pada waktu kita akan menyelesaikan billing, kemudian kita akan mengkompensasikan uang muka ini dia dengan billing, maka dia akan mencari secara otomatis ya. Jadi kalau pasien itu sudah terima uang muka atau belum, itu otomatis akan terdeteksi ya. Jadi tidak usah repot-repot. Oh ini udah pernah baru muka berapa kali. Nanti pada waktu penyelesaian billing dia akan otomatis ditarik secara otomatis ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke pencatatan ini. Penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya ini berfungsi sebenarnya lebih banyak untuk rawat jalan ya. Jadi kalau ada pasien misalnya dia masuk rawat jalan, kemudian dia waktu pulang itu membayar secara tunai. Nah, ini pencatatannya di penerimaan tunai ini ya. Tapi kalau di saat dia rawat jalan namun dia tidak membayar tapi nanti akan ditagihkan ke BPJS, maka akan dicatatkan di sini ya. Jadi mencatat transaksi jalan tapi tagihan. Jadi kalau ini fungsinya mencatat
yang bayarnya tunai ya. Jadi bisa juga begini. Dia rawat inap. Kemudian dia harus menebus obat ke apotek atau farmasi. Kemudian di farmasi itu dia bayar tunai ya. Jadi dia tidak mau dibebankan ke billing ya. Tidak mau dibebankan billing tapi dia mau bayar tunai. Maka juga mencatatnya di sini. Tapi kalau misalnya dia ngambil obat kemudian dibebankan ke billing, ya nanti dia akan masuk di sini ya, akan masuk ke out inap tagihan. Nah, nanti kompensasinya dengan uang muka. Tapi kalau dia bayar tunai di sini ya, jadi biar rawat inap maupun rawat jalan, kalau transaksi itu dibayar cash itu dicatat di sini. Contoh ya, kita bikin contoh penerimaan. Ngasih dikasih induk misalnya. Nomor baru tanggal 16 penerimaan. Nah, misalnya farmasi ya atau lab misalnya. Kita ketik aja lab. Pemeriksaan laboratorium. Rawat inap. Misalnya dia rawat inap tapi dia bayar cash misalnya. Ini lab. Kita panggil lab. Nah, ini. Ini fungsinya unit-unit itu ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu menjadi pendapatan laboratorium ya. Nih kita catat di sini. Misalnya nomor dokumennya kita klik aja biar boleh kosong. Ini terima hasil terima pemeriksaan lab. Nah gitu ya. Dari misalnya siapa tadi? Misalnya Daman Puri nggak apa-apa. Jadi dia periksa lab tapi tidak mau dimasukin ke billing ya. Misalnya 350. Nah, simpan. Nah, gitu ya. Jadi ini yang sifatnya adalah tunai walaupun dia rawat inap. Apalagi rawat jalan. Kalau rawat jalan lebih jelas ya. Contoh yang rawat jalan misalnya nomor baru. Tanggal yang sama. Oke. Penerimaan. Nah, misalnya sekarang ini klinik ya, membayar jasa dokter misalnya. Pemeriksaan misalnya pemeriksaan dokter klinik ya, pemeriksaan misalnya di klinik rawat jalan ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pagi rawat jalan, pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi ya. Jadi kita cari misalnya pemeriksaan dokter IGD aja lah ini ya, IGD. Ini rawat inap. Misalnya pemeriksaan dokter umum, nih dokter umum rawat jalan ya. Oh, itu. Berarti kliniknya kita cari klinik umum. Nah ini klinik umum. Nah gitu ya. Hanya nomor dokumennya kosong aja, cari pemeriksaan dokter. Nah ini misalnya dari siapa? Misalnya dari Joko gitu ya. Soalnya dia bayar 150.000. Nah, simpan. Nah gitu ya. Jadi semua pembayaran yang sifatnya tunai, baik rawat inap maupun rawat jalan, itu diinput di sini ya. Nih, tuh, ini untuk terima hasil lab. Ini info terima dari pesan dokter. Atau ada lagi contoh, misalnya Daman Puri ya, misalnya yang lain lagi. Misalnya tanggal yang sama, beri tanggal penerimaan radiologi misalnya ya, radiologi. Pemeriksaan radiologi rawat jalan misalnya ini. Nah, ininya unitnya radiologi juga. Radiologi. Nah, misalnya ini kosong. Pemeriksaan radiologi. Radiologi. Dari misalnya ya namanya Hasan misalnya ya. Mungkin dia bayar 200.000. Simpan. Nah, gitu ya. Jadi penerimaan ini
sifatnya tunai. Oke. Ini bisa dicetak ya. Kalau kita cetak bukti penerimaan. Nah, ini bukti penerimaan pemeriksaan radiologi. Jadi ini langsung ke pos pendapatan ya. Nih, pos pendapatan kepala 4. Ini juga sama ya, kalau cetak. Nah, itu pos pendapatan ya, pemeriksaan dokter ya. Ini kita cetak lagi. Tuh, semua kepala 4. Jadi pendapatan langsung ya. Oke. Jadi itu fungsi dari penerimaan lainnya tunai ya. Jadi macam-macam penerimaan tunai selain uang muka di situ. Nah, berikutnya kita akan mencatat transaksi inap tagihan. Nah, ini dasar pencatatannya adalah nota tagihan pada saat pasien rawat inap pulang ya. Jadi saya menggunakan konsep tidak accrual basis ya, karena accrual basis itu dia harus pada waktu pasien itu masih dirawat ya. Jadi dalam billing system itu baru bisa accrual basis penuh. Kalau sudah seperti ini, jadi kita tidak mengintegrasikan antara billing dengan accounting, maka accountingnya menangkap transaksi berdasarkan pasien pulang. Tetap masih accrual juga ya, mungkin masih ada piutang, tapi tidak full, tidak awal, tidak dari dia masih dirawat, sudah waktu pulang. Jadi dasarnya ini adalah billing rawat inap pada waktu pasien pulang ya. Itu dasar pencatatannya itu. Oke, kita coba masuk input. Nah, misalnya contoh nomor baru. Misalnya kalau tadi tanggal 6 Daman Puri masuk, dia pulang misalnya tanggal 13. Oke. 13 cari, nah, kita piutang pribadi ya. Jadi pada dasarnya pada waktu pertama kali kita mencatat itu masih beban perorangan ya, masih beban pasien yang bersangkutan, belum bisa dimasukin ke perusahaan, belum bisa dimasukkan ke asuransi ya. Jadi awal dari pencatatan billing pada waktu pasien pulang itu masih beban pribadi dulu ya. Oke, masuk sini beban pribadi, baru kita cari tadi Daman Puri ya, Daman. Nah, ini Daman yang tadi dirawat. Nah, ini Daman Puri. Oke, klik. Nah, ini kalau ada nomor pendaftaran kita tulis 1 2 3. Oke. Nah, sekarang kita cari Daman Puri itu di dalam billing rawat inapnya itu apa saja yang ada. Contoh sekarang dia misalnya kita ambil kepala 1, ini adalah pendapatan. Kita lihat dia mungkin pernah dirawat di kelas PIP. Nah, contoh di kelas PIP. Kelas PIP ini masuk ruangan mana misalnya? Yang ada di mana dia? Ada mungkin PIP ini adanya di ruang Melati contoh aja ya. Nah, gitu ya. Jadi kelas PIP itu ada di ruang Melati atau di ruang mana? Jadi dipilih ya, dipilih. Misalnya dia mau ini contoh misalnya dia nginep 6 hari gitu ya, 6 hari. Perharinya misalnya tarifnya misalnya 400.000. Hitung. Oke, simpan. Nah, itu. Jadi itu beban yang harus dibayar oleh Daman Puri untuk ruangan. Nah, sekarang kita kan mungkin Daman Puri cuma enggak itu, tapi mungkin juga ada dia periksa lab. Nah, ini kita klik ini, tambah. Mungkin dia ke laboratorium ya, laboratorium tapi yang dibebankan. Tapi ada juga laboratorium yang dia bayar sendiri ya. Ini yang dibebankan. Jadi ke lab tapi dia tidak bayar cash ya. Pemeriksaan laboratorium klinik rawat inap. Nah, ini gitu ya. Di sininya lab lagi ya, sama. Lab, ini lab. Nah, jadi ini dia diperiksa lab, namun dia tidak membayar tunai ya, tidak membayar tunai. Ini mungkin satuannya 1, kemudian di sininya adalah paket ya, misalnya dia meriksa ininya paket. Nah, kemudian misalnya pemeriksaan labnya hampir 1.400.000, kita hitung, simpan ya, kita simpan. Nah, gitu. Jadi ini pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian mungkin dia juga
harus bayar obat-obatan ya. Jadi dikasih resep sama dokter dan dia harus dibebankan juga, dia tidak bayar cash. Ini diklik lagi di sini, kita tambah ya. Tambah sekarang dia obat ya, obat. Coba kita cari obat. Ada nggak obat ini? Nah, ini obat IGD yang ada. Oke lah, nggak apa-apa ya. Misalnya waktu itu dia di IGD dikasih obat. Ini farmasi, farmasi ya. Farmasi, nah itu. Kemudian misalnya sama ini satu kali resep ya, misalnya biasanya paket juga ya, paket. Misalnya udah dikasih obat dengan jumlah ya 2 juta misalnya gitu ya, obatnya banyak. Hitung. Nah, simpan. Oh ya. Jadi sekarang Damanpuri sudah harus membayar 6.200.000. Terdiri dari ini kamarnya, ini obatnya, ini laboratorium ya. Mungkin dia diperiksa lagi. Misalnya diperiksa lagi, kita tambah lagi pemeriksaannya. Ini apa yang sudah nih? IGD sudah, obat sudah, lab udah, radiologi, diperiksa ronsen misalnya, radiologi, radio ya, radio kita cari. Pemeriksaan radiologi rawat inap, nah ini ya, ininya juga radiologi ya, unitnya radiologi, nah gitu. Oke, misalnya cuma satu kali gitu ya, satu kali. Ini kalau nggak ada satuannya titik aja. Tapi sekali periksa misalnya 600.000 gitu kan, hitung, simpan. Nah, tuh ya. Jadi udah kena biaya totalnya 6.800.000 ya. Tuh ya. Jadi ada di VIP, ada obat, ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan radiologi. Nah, ada mungkin visit dokter ya. Visit dokter belum dihitung. Nah, misalnya tambah lagi. Di sini visit dokter. Visit dokter spesialis misalnya. Nah, ini. Oke, ini misalnya dia di ruangan apa tadi tuh? Dia di ruangan Melati ya. Ruangan Melati, nah ini. Nah, gitu. Kemudian visitnya mungkin 6 hari kali satu kali visit misalnya 200.000. Hitung, simpan. Nah, itu ya. Jadi dia ada visit atau konsul dokter atau spesialis nih ya. Damanpuri sekian. Jadi kalau billingnya seperti itu ya kita input sama. Jadi kalau sudah persis nih ya, ini udah persis dengan billing. Berarti ini sudah selesai. Kita input billingnya. Jadi ini secara accounting ya. Kalau kita print ini secara accounting jatuhnya sudah ada yang namanya jurnal. Nah, ini jurnal dia accountingnya. Jadi piutang rawat inap perorangan pada pendapatan-pendapatan. Itu ya. Jadi sudah terbentuk jurnalnya. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau kita cetak nota, ini adalah nota pembebanannya ya. Jadi ini harus sama dengan billing yang kita dapat dari billing system ya. Jadi ini harus sama persis angkanya. Nah, ini baru proses pembebanannya. Nah, sekarang gimana? Si pasien ini dia akan menyelesaikan pembayarannya ya. Jadi dia mau apa ini penyelesaian pembayarannya? Apa dia mau bayar tunai apa segala? Nah, kita lihat sekarang ya. Kita klik ini pembayaran, oke? Nah, ini dia penyelesaian pembayaran. Kita klik ini ya. Kemudian kita tambah. Apa jenis pembayarannya? Yang pertama, karena Damanpuri itu sudah bayar uang muka, maka kita klik ini. Nah, tuh ya. Jadi pembayaran dengan uang muka. Nah, berapa banyak uang muka yang udah pernah dibayar oleh Damanpuri ini? Kita klik aja. Nah, otomatis ya. Jadi pada waktu tadi kita sudah nginput Damanpuri itu sudah pernah bayar 7 juta. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Berapa banyak Damanpuri udah bayar. Ini dengan kita cuman klik ini uang mukanya langsung muncul. Nah, gitu ya. Kita tinggal simpan. Oke. Nah, ini pembayaran dengan uang muka. Nah, tapi kita ingat, belum selesai nih.
Ini masih ada 1 juta lagi. Jadi belum dilunasin. Nah, seandainya ini tidak kita lunasin, kita tidak lanjutkan, maka akan tersisalah piutang pribadinya 1 juta ya. Jadi ini kalau misalnya cuma sampai di sini, maka si Daman Puri ini masih menyisakan utang pribadi ya. Oke, kita coba keluar. Saya coba klik ini, kita lihat jurnalnya. Nah, jadi sekarang ini adalah beban-bebannya tadi, penyelesaiannya. Utang pribadinya masih 1 juta, dia sudah kita kompensasi dengan uang muka sebesar 7 juta. Jadi seperti itu jurnal accountingnya. Jurnal ini terbentuk secara otomatis, jadi sangat membantu teman-teman di bagian billing untuk menentukan mana jurnalnya. Jadi cuman klik sedikit ya, klik pembayaran dan sebagainya, sudah kita dapat ya. Nah, bagaimana misalnya yang 1 juta ini, misalnya, wah Pak ini yang 1 juta boleh nggak nih kita bebankan ke, misalnya kita bebankan ke piutang pegawai, misalnya Daman Puri ini misalnya pegawai contoh ya. Oke, kita masuk sini, kita print ke sini. Nah ini ya. Nah ini masih, wah Pak ini saya mau bayar. Oke, kalau gitu kalau ini mau diselesaikan lagi, dipindahkan ke piutang pegawai contoh, tambah cari, kita cari ini piutang pegawai dan karyawan ya itu. Jadi atau kalau nggak dia yang 1 juta mau bayar saat pulang ya. Jadi saat pulang dia mau bayar dah. Kalau gitu saya bayar aja Pak pas pulang pakai kartu kredit misalnya gitu. Nah gitu ya. Kartu kreditnya dari bank mana? Nah ditanya lagi tuh ya. Kartu kreditnya misalnya bank BCA. Nah tuh gitu ya. Berapa bayar kartu kreditnya? Ya 1 juta itu sisanya. Gitu. Oke. Simpan. Nah, jadi begitu ya. Jadi Daman Puri ini membayar dengan cara kartu kredit 1 juta, kompensasi dengan uang muka yang sudah dia bayar 7 juta, sehingga tagihannya sudah nol nih ya, udah nol ya. Gitu ya. Jadi lebih mudah kalau menggunakan aplikasi. Kenapa? Banyak hal yang dibantu. Nah, pertama kita tadi uang mukanya bisa kita cari otomatis, kemudian sisa piutangnya bisa kita bayar dengan cara macam-macam. Jadi satu billing bisa multi pembayaran ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini ya, kita lihat jurnalnya, ini jurnal namanya. Tuh, jurnal. Oh ya, jadi 7, nah ini keempat, nah, jadi dia jurnalnya 2 halaman. Tuh, ya 8 juta. Jadi jurnalnya otomatis. Jadi waktu kita nginput billing, berikut kita nginput pembayarannya, itu sebenarnya terbentuklah jurnal-jurnal ini ya. Kalau kita cetak nota di sini 8 juta ya. Tapi kalau kita cetak di sini, ya kita cetak pembayaran di sini. Nah, dia bentuknya ini ya. Nota pembayarannya adalah kartu kredit, kemudian uang muka 8 juta. Jadi ada 2 nota. Satu nota pembebanan, satu nota pembayaran ya. Saya kira cukup jelas ini bagaimana kita menginput pembayaran rawat inap. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi, satu lagi. Ini Daman Puri. Sekarang kita dapat satu nota lagi, tapi atas nama yang lain lagi ya. Kita klik nomor baru ya. Misalnya di tanggal yang sama, nggak apa-apa. Kita cari, tetap piutang pribadi. Atas nama siapa misalnya? Sekarang namanya misalnya Ajis saja ini. Nah, Ajis ya. Kemudian misalnya nomor pendaftarannya 345 contoh. Kemudian cari Ajis ini dirawat di mana gitu kan. Nah, kita cari, mungkin Ajis ini dia di kelas Presiden Suite misalnya ya. Oke, ini Presiden Suite adanya di misalnya di Mawar di ruang Mawar. Nah, gitu ya. Mungkin dia ada 5 hari, 5 hari bayarnya sehari misalnya 1 juta misalnya ya. Hitung.
simpan. Nah, gitu ya. Jadi itu tagihan pertamanya. Kemudian ditambah lagi, kita klik ini. Kalau kita klik ini, yang bawahnya tombol tambahnya nggak mau ya. Jadi kita klik yang pertama ini. Nah, ini tambah. Misalnya dia pemeriksaan laboratorium, labo ya, labo. Laboratorium rawat inap. Nah, ini. Unitnya ya lab juga. Oke, misalnya ya ini biasanya 1 kali pemeriksaan. Pemeriksaannya biasanya paket. Misalnya biaya pemeriksaannya 1 juta lah misalnya ya, hitung, simpan. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk pasien namanya Ajis. Kalau kita lihat ini jurnal. Nah, jurnal langsung terjadi. Nah, ini jurnal. Jadi accountingnya sudah dapat. Ya, sudah ada jurnal. Nah, di sini sudah ada nota. Notanya adalah 6 juta. Nah, gimana sekarang ini si Ajis mau bayar? Nah, sekarang kita lihat. Pembayarannya seperti apa? Kita klik ini. Ya. Kemudian kita klik ini. Tambah. Coba kita cari. Ajis ini ada bayar muka nggak? Nah, coba kita lihat. Nggak ada. Berarti Ajis belum pernah bayar uang muka ya, jadi tidak ada uang muka. Jadi kita abaikan ini ya, nggak bisa. Jadi sekarang misalnya Ajis nih, dia mau bayar asuransi, pakai asuransi. Oke, pakai asuransi kita beli ini. Apa asuransinya? Nah, kita pilih lagi. Kita pilih misalnya BPJS. Nah, yang jadi masalah biasanya antara billing sistem kita dengan perhitungan tagihan ke BPJS itu berbeda. Karena kalau kita berdasarkan tarif rumah sakit, sedangkan BPJS itu berdasarkan tarif mereka ya, ada metode perhitungan mereka. Kalau terjadi seperti ini, maka belum tentu 6 juta ini bisa ditagih semua. Misalnya hasil hitungan dari BPJS, Ajis cuma bisa ditanggung 4,5 juta. Gitu ya. Ini nggak apa-apa, udah simpan. Nah, 4,5 juta. Nah, tadi kan 6 juta, berarti Ajis masih 1,5 juta dia belum melunasi ya. Nah, kalau ini sampai di sini saja kita input, maka Ajis masih punya piutang 1,5 juta. Nah, tapi misalnya Ajis ngotot, dia kan sudah ditanggung BPJS, dia nggak mau bayar lagi. Atau kalau dia mau tambah, oke lah saya tambah lagi misalnya. Dia mau bayar cash, tambah. Tapi dia mau bayar misalnya pakai kartu debit, ya debit misalnya. Berapa dia mau bayar? Ya saya bayar 500 saja, boleh 500. Ya, hitung simpan. Nah gitu. Nah kalau seperti ini, berarti Ajis masih punya utang 1 juta nih ya, masih kurang nih 1 juta dia utang. Nah, kalau kondisinya sudah begini karena lewat BPJS dan Ajis sudah memenuhi itu, ini tetap harus diselesaikan ya. Jadi piutang ini nggak boleh digantung, karena kalau digantung maka dia akan menjadi piutang pribadi atas nama Ajis. Jadi Ajis tetap punya utang ya. Jadi kalau kita mau menutup, jadi Ajisnya mau kita anggap lunas. Nah, ini harus kita tambah lagi. Tambah namanya, kita cari di sini. Ada namanya selisih penagihan rawat inap BPJS. Nah, kita harus tempatkan di situ. Ya. Harus kita tempatkan di selisih penagihan BPJS ini. Ya. Ini unit mana yang menanggung? Nah, kalau kita cari begini. Nah, biasanya kalau begini, kita selalu mencari unit akuntansi saja yang bukan unit rumah sakit. Nah, itu biasanya kita pilih ini aja ya, bahwa penghapusan piutang ini kan ini jadi kerugian nih karena selisih. Jadi kita pilih beban akuntansi saja ya. Berapa jumlahnya? 1 juta. Ini kita tulis lebih juga nggak apa-apa karena dia akan ngitung maksimal seperti ini. Nah, 1 juta ya. Jadi piutang pribadi dengan Ajis selesai ya. Namun ini penyelesaiannya berarti yang 8 juta ini, yang 6 juta ini
Ajis membayar dengan kartu kredit 500.000, pembayaran yang akan kita bebankan ke asuransi BPJS 4,5 juta, sisanya menjadi kerugian akibat selisih BPJS ya. Jadi kita harus hitung bahwa selisih itu terjadi. Ini nggak boleh disembunyikan ya. Jadi selisih-selisih ini tidak boleh disembunyikan. Story itu harus muncul. Apa yang terjadi harus muncul. Nah, ini udah saya setting sedemikian rupa bahwa selisih itu nanti masuk di angka 4101.800 ya sebagai koreksi pendapatan ya. Oke, saya kira begitu ya cara kita menyelesaikan sebuah billing ya. Billing. Jadi ini khusus untuk rawat inap ya. Jadi kita catat dulu billingnya di sini ya. Ini contoh ada 2. Kita catat dulu billingnya. Oke. Kemudian kita catat pembayarannya ya. Jadi di sini ini nota tagihannya, ini nota tagihannya 6 juta. Di sini adalah nota pembayarannya ya. Nah, ini kita cetak. Nah, tuh 6 juta juga sama. Jadi pembayarannya dengan kartu kredit, pembayaran asuransi BPJS sama Ajis dan selisih ya. Oke. Saya kira itu contoh dari bagaimana kita melakukan inputan billing rawat inap ya. Jadi jurnalnya terbentuk secara otomatis ya. Nah, bagaimana kalau dengan rawat jalan? Ya sama juga ini ya. Kalau rawat jalan sama seperti itu. Kita contohkan ini misalnya rawat jalan nomor baru ya. Tanggalnya misalnya tanggal 6, kemudian cari perkiraannya. Nah, piutang rawat jalan. Jadi tetap kalau dia rawat jalan tapi tidak bayar tunai, inputnya di sini. Tapi kalau dia rawat jalan tapi dia pulang bayar tunai, jangan input di sini. Itu tidak tepat karena ini khusus untuk rawat jalan yang kita tagihkan ya. Contoh ini misalnya rawat jalan. Nah, namanya misalnya Ujang Komara ya. Oke, dia misalnya 555 contoh. Nah, dia ke klinik ya, klinik misalnya pemeriksaan dokter ya. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan ya. Dia ke dokter, pemeriksaan dokter rawat jalan nih, dokter umum ya, dokter umum. Nah, ini kliniknya juga umum, klinik umum. Klinik umum ya. Kemudian misalnya dia bayar 200.000. Jadi ya, 200.000. Misalnya cuma dokter doang. Oke, simpan. Ya. Nah, itu kalau dia dibebani pemeriksaan dokter. Ya, misalnya nggak ada lain atau kalau ada tindakan ya di input ya, tindakan misalnya contoh misalnya tambah lah hasilnya ada tindakan ya, tindakan ada nggak tindakan di klinik, tindakan di poli rawat jalan. Nah, tindakan dokter di poli rawat jalan contohnya ini ya, di rawat jalan klinik umum ya, sama umum. Nah, ini klinik umum. Nah, mungkin dia disuntik ya, kasih 100.000, hitung simpan. Nah, itu contoh ya. Jadi dia datang ke rawat jalan, terus ada pemeriksaan, ada tindakan. Nah, sekarang bagaimana dia mau menyelesaikannya ini? Ya, dia mau bayar pakai apa? Nanti pembebanannya pakai apa? Ya, jadi harus diselesaikan ini billing. Jadi pasien ini harus membayar sebesar 300.000. Nah, dengan cara ini kita klik ini pembayaran. Nah, oke ya, kita klik dulu ini. Nah, tuh, dia harus bayar 300.000. Gimana dia mesti? Oh enggak, ini pasien BPJS. Ya nggak apa-apa. Jadi kita tambah. Berarti ini pasien perusahaan asuransi. Asuransinya BPJS. Nah, itu. Berapa apa mau ditagih semua BPJS itu? Biasanya sih jarang yang pas ya. Jadi selalu biasanya ada kekurangan. Misalnya BPJS cuma tagih 290 misalnya. Nah, cuma segitu misalnya BPJS ya, simpan. Nah, tuh. Berarti nyisa 10.000.
Jadi kalau misalnya cuman BPJS-nya cuma menanggung 290, maka pasiennya masih harus menanggung 10.000. Tapi biasanya pasien BPJS merasa sudah BPJS, ya dia nggak mau. Nah, jadi kita harus selesaikan ini 10.000-nya. Klik ini, kita cari selisih penagihan BPJS rawat jalan. Nah, ini harus kita selesaikan, nggak apa-apa. Wajib kita selesaikan. Ini akuntansi lagi. Yang nanggung risiko biasanya akuntansi. Nah, unitnya akuntansi. Berapa dia? 10.000. Ya udah, catat 10.000. Simpan. Nah, jadi tagihan kepada Ujang Komara kita anggap lunas, sudah selesai. Kita nggak nagih. Tagihan Ujang Komara tadi ditanggung oleh BPJS ya. Jadi ini kita lihat. Nah, 300.000 itu ditanggung oleh BPJS sebesar 290. Selisih penagihan 10.000. Pak, selisih penagihan ini nggak boleh dimunculin. Ya haruslah. Karena tarif kita kan kita bikin berdasarkan tarif rumah sakit. Penagihan itu kan berdasarkan kalkulasi sistem yang dibikin BPJS. Nah, terjadi selisih harus muncul. Kenapa harus muncul? Accounting itu harus jujur, harus menginformasikan apa adanya. Ya, jadi accounting itu nggak boleh direkayasa, ya harus apa adanya. Kalau accounting direkayasa, ya udah accountingnya ancur-ancuran ya. Oke, jadi begitu ya untuk rawat jalan. Oke, saya kira ini cukup jelas ya bahwa bagaimana kita menginput billing rawat jalan dan penyelesaian pembayarannya gitu kan. Jadi kalau dilihat ini penyelesaian pembayaran jumlahnya 300.000. Kalau kita lihat di sininya notanya juga 300.000 ya. Jadi dia antara nota sama nota pembayaran mesti seimbang itu ya. Harus sama. Tidak boleh ada tertinggal. Kalau tertinggal berarti timbul sisa piutang. Oke. Nah, sekarang saya lihat ini adalah laporan. Oke, sekarang kita lihat laporan-laporan ini ya. Tadi ini mencatat transaksi, yang ini kita lihat laporannya ya. Laporan dari hasil pencatatan. Ini kita lihat buku harian penerimaan muka tunai ya. Oke, kita klik. Kemudian tanggalnya misalnya saya ambil tanggal 28, cetak laporan. Nah, ini adalah laporan penerimaan uang muka dari pasien rawat inap ya. Jadi ini bisa ditampilkan per nama pasien dan berapa kali transaksi pembayarannya masing-masing ya. Oke, itu penerimaan tunai, kemudian penerimaan lainnya ini ya. Kita bikin juga tanggal 28, cetak laporan. Nah, ini yang kita dapat dari penerimaan tunai, yaitu ada klinik umum, laboratorium, dan radiologi ya. Jadi ini pendapatan dari inputan tunai. Oke. Kemudian pembayaran dari tagihan ya. Oke, ini kita ambil tanggal yang sama juga. Kita cetak apa yang kita dapat. Nah, ini ada yang bayar kartu kredit, ya kartu debit, ada yang bayar dengan kartu kredit, ada yang pembayarannya dibebankan ke BPJS ini ya, 2 aja sama Ujang, ada yang pembayarannya dikompensasi dengan uang muka, ada ini selisih dari perhitungan BPJS ya. Jadi itu masing-masing sudah tampil sesuai dengan apa yang kita input ya. Oke, ini dari tagihan dari sudut pembayarannya ya, dari sudut pembayaran. Jadi sekarang kita lihat sudut pendapatan ya, pendapatan. Ini pendapatan. Sudut pendapatannya adalah kita dapat apa? Oh, ini ruang melati ya, ruang melati. Kemudian ruang mawar, kemudian klinik umum, kemudian farmasi, kemudian laboratorium ya, kemudian radiologi. Jadi sudut pendapatannya adalah seperti ini ya, ini sudut pendapatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kartu piutang. Oke, kartu piutang kita coba juga piutang ini kita adjust sampai tanggal 28. Oke, kita coba lihat piutang pribadi, ada nggak ini? Dari siapa? Ada nggak kita lihat piutang pribadi kita cetak?
Oh, atas nama Ujang Komara udah lunas ya yang rawat jalan. Oke, ini atas nama siapa ini? Oke, kita lihat. Oh, ada Daman Puri dan Ajis dan dua-duanya sudah lunas. Oke, kita asuransi, kita cetak semua. Oh, ternyata BPJS ada dua pasien ya. Oke, non asuransi ada nggak? Kita coba cetak semua debitur. Oh, nggak ada. Kita nggak yang masuk hitung karyawan nggak ada juga. Kemudian kita coba cek kartu dari uang muka pasien. Nah, ini yang ada ya. Jadi uang muka pasien Daman Puri kita terima 7 juta dan sudah dikompensasi dengan pembayaran sehingga udah lunas. Joko Tingkir belum. Jadi Joko Tingkir masih terima uang muka tapi dia belum pulang ya. Oke, itu kartu piutang. Oke, kita lanjut ke pendapatan. Pendapatan kita coba ke arah tanggal 28 cetak sampai dengan cetak pendapatan. Nah, ini pendapatan ya. Pendapatan itu dari uang melati, mawar, klinik umum jadi per unit ya, per unit pelayanan. Oke, dari segi pembayaran. Pembayaran apa? Nah, ini bayar dengan kartu kredit, kartu debit, dibayar dengan cara dibebankan ke BPJS dan dikompensasi dengan uang muka ya. Oke, saya kira itu adalah penjelasan saya tentang menu administrasi pasien dan ini khusus untuk akuntansi rumah sakit. Ini kan udah ada transaksi. Coba kita lihat ke buku besar kita. Nah, oke. Kita lihat buku besar kita ini sudah ada perubahan nggak? Nah, coba kita lihat nih. Nambah tanggalnya saya bikin tanggal 28 sampai dengan neraca. Wah, udah ada transaksi tuh ya. Jadi ada kas masuk ya. Kemudian bank masuk, kemudian piutang usaha sekian, utang lainnya juga ada sekian gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini apa aja nih kalau misalnya kita mau tahu rinciannya. Oke, mau tahu rinciannya di sini. Oke, kita pilih misalnya akhir bulan sampai dengan cetak rinci. Apa aja? Nah, ini kas induk masuk. Ini kartu kredit, nah kartu debit masuk nih ya, yang tadi dari pasien. Ini piutang asuransi BPJS. Ini uang muka pasien nih yang kita udah terima sama yang kita kompensasi. Kemudian ini pendapatan presiden suite ya. Ini pemeriksaan dokter, ini pemeriksaan IGD, ini laboratorium lagi, kemudian masuk pendapatan rawat jalan. Nah, jadi kita sudah nginput billing tadi, maka neraca rugi laba kita langsung terupdate ya. Jadi segera dia bisa mengupdate data. Jadi kalau kita lihat rugi laba ya, misal kita pilih tanggal akhir bulan, tanggal berapapun bisa ya. Oke, nah ini udah langsung muncul. Nah, kita sudah dapat ya. Jadi pendapatan rawat inap tahu, rawat jalan tahu, kita langsung dapat ya. Jadi inilah pentingnya aplikasi karena kita nginput billing, neracanya sudah terupdate ya. Oke, sekarang saya lompat ke khusus rugi laba rumah sakit. Nah, ini dia. Saya mau pilih ubah tanggalnya saya pengen misalnya tanggal 20 ya, nggak usah tanggal akhir tahun. Saya pilih misalnya sampai dengan tanggal ini, saya pengen lihat nih unit mana yang sudah ada pendapatan. Nah, oke. Saya pilih unit yang terakhir, misalnya ini kantin. Saya cetak. Nah, tuh. Ya, sudah kelihatan ini tuh. Ini kalau misalnya kita bikinnya manual, itu tidak mungkin bisa. Atau kita menggunakan aplikasi akuntansi yang umum, yang standar, yang biasa, misalnya saya pakai akurat, yang tidak spesialis dibangun untuk rumah sakit. Ini nggak dapat ya. Rugi laba unit ini nggak dapat. Rugi laba standar dapat, tapi rugi laba unit nggak bisa. Jadi ruang melati dapat sekian, ruang mawar sekian ya, klinik umum, farmasi, laboratorium, radiologi, bagian akuntansi ini selisih BPJS tuh ya.
Jadi rugi laba unitnya sekarang sudah terlihat. Ini yang penting buat rumah sakit. Ini bisa kita print yang ini ya. Ini yang kita print. Nah itu, jadi pendapatannya jelas. Ruang melati ini apa? VIP-nya sama pemeriksaan dokternya muncul ya. Kemudian ini mawar presiden suite-nya ya. Terus nggak ada yang lain belum. Yang ini kita lihat lagi. Klinik umum, pemeriksaan dokter sama tindakan dokter. Kemudian berikutnya lagi pemeriksaan klinik pemeriksaan laboratorium ya. Oke, kita lihat lagi ini pemeriksaan radiologi dari rawat inap. Ternyata ada radiologi dari rawat jalan ya. Jadi bisa detail, bisa rekap. Nah, ini yang saya kira yang merupakan ciri khas dari rumah sakit ya. Nih, di bagian kanan sini kerugian akibat pendapatan dari selisih tarif BPJS ini ditanggung di unit akuntansi saja ya, karena memang unit lain juga nggak bisa nanggung itu akibat dari memang kerugian selisih tarif ya. Nah oke, ini juga bisa dilihat buku besarnya ya, tuh pertanggungjawabannya tuh bisa detail gini ya. Jadi kita bisa lihat transaksi per detail ya. Jadi dengan input billing tadi kita dapat detail daripada transaksi ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang administrasi pasien terkait juga dengan buku besar ya. Jadi software ini spesialisasinya di sini ya, di sini nih. Nah, ini spesialisasinya di sini. Nih. Jadi input uang muka pasien rawat inap, input penerimaan lain selain uang muka, ya penerimaan lain selain uang muka. Ini perhitungan billing rawat inap pada waktu pasien pulang. Ini perhitungan billing rawat jalan untuk pasien-pasien yang tidak membayar tunai. Nah, 4 ini aja transaksinya, cuma 4 ini aja. Yang ini laporan aja ya, ini sifatnya laporan ya. Paling ini ada inputan, inputannya cuma 4 ini. Ini laporan-laporan semua ya. Kayak kartu piutang itu di sini ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang billing administrasi pasien untuk rumah sakit, untuk sistem rumah sakit ya. Oke. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan ke modul Kasbang ya. Oke.